dari tiga cerita ini, gitu ya, dari info-informasi yang saya dapatkan terkait skenario atau upaya-upaya para elit kita untuk memikirkan bangsa Indonesia ini agar tidak terpecah belah gitu. Maka saya pikir memang opsi atau jalan keluar terbaiknya adalah Pak Basuki. Karena dia adalah kader PDI Perjuangan, dia paham soal kerja-kerja Presiden Jokowi, menemani Pak Jokowi sejak tahun 2014 sampai sekarang, itu sudah cukup bagi dia untuk meyakinkan publik bahwa dia itu bisa melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Presiden Jokowi. Selamat malam semuanya. Hari ini saya baru saja nonton video dari pidato Presiden Jokowi yang pada intinya beliau memberikan kode-kode lagi terkait Capres 2024 nanti. Emang bahasanya bukan Capres, tapi pemimpin yang baik. Karena menurut Pak Jokowi, pemimpin yang baik, pemimpin yang benar-benar mikirin rakyatnya, itu biasanya kelihatan dari raut wajahnya gitu, kata Pak Jokowi. Kalau sudah berkerut, itu biasanya memang benar-benar mikirin rakyat. Tapi kalau masih kinclong gitu ya, masih mulus, itu mungkin kelamaan di istana. Diem di ruangan ber-AC terus, dingin terus gitu. Makanya nggak berkerut. Ini Pak Jokowi nyindir siapa ini? Ya nyindir mantan lah, siapa lagi gitu ya. Ya sebelumnya kan cuma mantan, kita kan nggak punya presiden lagi sebelum Pak Jokowi gitu. Tapi mungkin Pak Jokowi lupa gitu bahwa ini tuh era skincare. Yang berkerut-kerut itu masih bisa diminimalisir gitu. Masih bisa dibuat kenceng lagi bisa. Ya coba perhatikan menteri-menterinya Pak Jokowi gitu ya, terutama yang perempuan-perempuan gitu. Itu mereka nggak berkerut, bukannya mereka nggak mikirin rakyat, mereka mikirin gitu. Cuma juga perawatan. Makanya kenceng ya, lumayan lah. Jadi makanya kerutannya itu jadi agak hilang gitu. Yang nggak pakai skincare cuma Pak Jokowi nih. Makanya ya kelihatan berkerutnya gitu. Pak Ganjar kayaknya pakai itu. Makanya minim gitu. Ada tapi dikit gitu. Nggak kayak Pak Jokowi. Pak Jokowi banyak nggak pakai skincare paling gitu. Tapi di luar soal tanda-tanda berkerut gitu, Pak Jokowi juga cerita bahwa ada pemimpin katanya yang memikirkan rakyatnya, itu rambutnya sampai putih katanya. Ini orang-orang langsung euforia. Wah, ini berarti Pak Ganjar. Wah, relawan Ganjar tuh langsung bahagia. Wah, ini adalah kode-kode lagi. Ya, kalau relawan Ganjar langsung euforia, nggak apa-apa gitu. Yang saya khawatirkan, nanti capres-capres yang lain juga putih semua. Demi mendapat dukungan dari Pak Jokowi. Gitu kan. Ya mana tahu tiba-tiba Pak Prabowo putih juga. Oh iya. Airlangga putih gitu. Anies putih. Bos. Ini kok capres putih semua ini. Nah, kalau Puan nggak bisa gitu. Pak Puan nggak bisa putih. Lebih baik nggak nyapres daripada diputihin. Pak Puan nggak usah. Pak Puan nggak usah. Tapi yang lain-lain bisa aja gitu. Nanti tiba-tiba Surya Paloh putih. Putih. Wah. Kebayang nggak kalau Surya Paloh putih semua itu? Udah kayak Syekh loh. Tapi ya sekali lagi, itu baru kode-kode gitu. Karena menurut Pak Jokowi gitu ya, ciri-ciri pemimpin yang beneran bikin rakyatnya itu biasanya berkerut, atau ada juga yang rambutnya sampai putih. Tapi ini kan kode atau sebuah contoh gitu. Sebuah kode yang ada banyak contohnya gitu. Gak cuma Ganjar sebenarnya kalau rambut putih gitu. Ma'ruf Amin juga putih itu rambutnya. Cuma jarang buka kopiah aja Ma'ruf Amin, gak kelihatan. Nggak dibuka putih itu. Dan Pak Ganjar itu kan nggak terlalu berkerut gitu, nggak terlalu kelihatan gitu. Ya mungkin karena masih muda atau lebih muda dari Pak Jokowi dan juga masih pakai skincare perawatan kayaknya gitu. Jadi ya masih bersih gitu kan. Nah, dua ciri yang berkerut dan rambutnya putih itu sebenarnya bukan Ganjar gitu. Tapi Pak Basuki, Menteri PUPR. Kan kelihatan tuh. Udahlah rambutnya berkerut, rambutnya putih gitu, mukanya berkerut. Pak Basuki itu.
Ya bisa aja gitu. Bisa jadi capresnya beneran Pak Basuki nanti, Menteri PUPR kita hari ini gitu. Karena kalau kita berkaca kepada tahun 2019 lalu, ketika penentuan cawapresnya Pak Jokowi gitu ya, ini hal-hal yang semacam ini itu kan juga terjadi gitu. Jadi waktu itu Pak Jokowi memberikan sinyal gitu bahwa cawapresnya nanti itu inisialnya M. M katanya. Itu relawan Muldoko udah baper tuh. Wah, Muldoko nih, Muldoko kayaknya gitu ya. Nah, teman-teman saya yang keluarga Mahfud MD itu juga udah langsung euforia. Wah, terima kasih Mas Alif. Wah, kita siap jadi cawapres. Ternyata yang dipilih Ma'ruf Amin. Ini gimana nih? Padahal yang masuk dalam perhitungan lembaga survei cuma Muldoko sama Mahfud MD, Ma'ruf Amin nggak ada. Malah Ma'ruf Amin gitu. Dan itu keputusannya sangat-sangat mendadak sekali. Karena di hari H, beberapa jam sebelumnya, itu Mahfud MD itu udah siap standby gitu. Jadi pengumumannya dengan antara tempat Mahfud MD diam, nunggu gitu, dengan tempat pengumuman, itu cuma berjarak 100 meter. Dari kafe ke kafe katanya. Mahfud MD itu udah nungguin gitu, tapi ternyata yang diumumkan malah Ma'ruf Amin. Yang nggak diperhitungkan sama sekali nggak ada dalam lembaga survei. Jadi kalau Pak Jokowi hari ini memberikan kode-kode lagi gitu ya, kita ini perlu hati-hati, perlu belajar dari kejadian di masa lalu. Karena percayalah, yang menyakitkan itu bukan kegagalan, tapi tingginya harapan. Jadi kita jangan terlalu berharap dulu, tunggu sampai benar-benar diumumkan gitu ya. Karena kalau masih kode-kode kayak gini, itu nanti kebayang kayak tahun 2019 gitu ya. Dan kalau kita mau bandingkan antara Pak Ganjar dengan Pak Basuki gitu ya, ini tuh perbandingan yang ya sama-sama bagus gitu ya. Tapi kalau mau dibandingkan dari sisi kemelekatan atau diasosiasikan sebagai orangnya Pak Jokowi gitu ya, itu jauh-jauh lebih kuat Pak Basuki. Karena Pak Basuki ini sejak periode pertama dia sudah jadi Menteri PUPR gitu. Dan semua orang Indonesia akan dengan mudah digugah gitu kalau tahu bahwa orang-orang atau menteri yang menjalankan visi misi presiden, yang melakukan pembangunan infrastruktur di mana-mana, itu dikomandoi oleh Pak Basuki gitu. Menteri PUPR kita hari ini. Itu akan jauh lebih mudah dinarasikan. Dekat sekali antara Pak Basuki dengan Pak Jokowi. Sehingga kalau Pak Basuki dijadikan capres, wah ini mudah narasinya gitu. Sangat melekat, sangat dekat sekali dengan Pak Jokowi. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa Pak Basuki ini memang benar-benar adalah penerus Pak Jokowi gitu. Karena 2 periode dia ikut gitu kan. Nah sementara Ganjar Pranowo ini jauh sama Pak Jokowi gitu. Ya Ganjar nih hubungannya apa coba sama Pak Jokowi? Cuma sama-sama kader, udah gitu kan. Gak ada kemelekatan, gak ada kerjasama yang bersama-sama, gak ada gitu. Cuma Pak Basuki yang bisa bekerjasama dengan Pak Jokowi selama 2 periode, dan itu sangat-sangat lekat sekali di benak masyarakat. Dan saya terus terang, dari pernyataan Pak Jokowi hari ini, saya jadi curiga benar-benar yang akan dimajukan oleh PDI Perjuangan adalah Pak Basuki gitu. Karena untuk pertama kalinya Pak Basuki itu diperkenalkan sebagai kader dari PDI Perjuangan. Dan di beberapa kesempatan itu Pak Basuki diundang oleh PDI Perjuangan. Padahal masuknya katanya, kaderisasinya itu udah lama kata PDI Perjuangan gitu. Tapi baru diumumkan akhir-akhir ini. Sehingga dari sinyal-sinyal ini, dari pemberitaan-pemberitaan ini gitu ya, saya terus terang curiga bahwa yang akan dimajukan adalah Pak Basuki atau Menteri PUPR kita hari ini. Karena dari sisi kemelekatan, dari sisi pengalaman, kesepahaman, visi misi dengan Presiden Jokowi, itu jauh-jauh lebih tahu Pak Basuki. Karena ya kemana-mana sama Pak Jokowi si Pak Basuki ini. Kalau Ganjar kan ya baru-baru ini aja gitu. Nggak terlalu dekat, nggak terlalu kenal gitu. Berbeda dengan Pak Basuki gitu. Dan di luar itu gitu ya, ada juga variabel yang lain atau faktor yang lain yang membuat saya meyakini bahwa PDI Perjuangan mungkin akan menjagokan Pak Basuki. Karena menurut banyak pengamat, menurut banyak berita yang saya dengar, menurut komentar
banyak orang secara internal gitu ya. Memang elit kita hari ini sedang berpikir keras bagaimana caranya 2024 nanti itu tidak sampai terjadi polarisasi atau perpecahan. Bahkan di beberapa kesempatan Pak Jokowi juga mengatakan bahwa Pilpres 2024 kita maunya adem ayem aja. Kalau bisa saling puji lah. Nggak usah yang gontok-gontokan, nggak usah yang saling serang. Kalau bisa saling memberikan ide untuk kemajuan bangsa Indonesia. Yang adem ayem aja katanya. Nah, situasi adem ayem ini tidak akan pernah bisa terlaksana kalau calonnya adalah Anies versus Ganjar. Gak akan bisa. Karena nggak maju pun sekarang udah gontok-gontokan relawannya. Belum resmi maju aja, udah panas dua orang ini gitu. Dua kelompok ini udah panas. Sehingga kalau Ganjar dan Anies yang maju, maka mustahil Pilpres itu akan adem ayem. Gak mungkin gitu. Tapi kalau yang maju adalah Menteri PUPR, Pak Basuki, kemudian lawannya adalah Erlangga Hartarto, lawan yang lain adalah Prabowo Subianto. Ini kayaknya adem ayem bener nih. Gak ada polarisasi lagi gitu. 2024 bener-bener kita adu gagasan, adu ide untuk memajukan bangsa Indonesia. Ya karena kalau Anies sama Ganjar lagi, gak bisa gitu. Ini pasti akan sangat-sangat keras lagi pertarungannya gitu. Nah, kalau elit-elit kita berpikir ke arah sana, coba menyelamatkan bangsa Indonesia dari polarisasi, dari perpecahan gitu ya. Maka skenario inilah yang mungkin harus segera dilaksanakan dan diterapkan. Karena sekali lagi kalau masih ada Ganjar atau Anies, nggak mungkin adem ayem gitu, nggak mungkin hangat, pasti panas luar biasa. Kompor gas lah menurut Pak Deindro itu panas. Jadi dari sinyal Pak Jokowi gitu ya, yang memberikan kode bahwa mukanya berkerut atau rambutnya putih gitu, lalu kemudian adem ayem, dan kemudian ada berita PD Perjuangan mengumumkan bahwa Pak Basuki adalah kader dari PD Perjuangan. Dari tiga cerita ini gitu ya, dari info-informasi yang saya dapatkan terkait skenario atau upaya-upaya para elit kita untuk memikirkan bangsa Indonesia ini agar tidak terpecah belah gitu. Maka saya pikir memang opsi atau jalan keluar terbaiknya adalah Pak Basuki. Karena dia adalah kader PD Perjuangan, dia paham soal kerja-kerja Presiden Jokowi, menemani Pak Jokowi sejak tahun 2014 sampai sekarang, itu sudah cukup bagi dia untuk meyakinkan publik bahwa dia itu bisa melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Presiden Jokowi gitu. Karena kalau bukan Pak Basuki gitu ya, ya siapa lagi? Masa Amin Rais? Jangan gitu. Gak mungkin. Dan di luar itu, di luar cerita ini gitu ya, sebenarnya ada juga satu kemungkinan lain gitu. Karena saya lihat ada satu sosok yang juga nggak masuk dalam lembaga survei, tapi belakangan ini itu sudah keliling ke Indonesia, dan saya pernah ketemu dengan beliau bilang bahwa memang ada instruksi khusus gitu untuk keliling katanya. Ya dia nggak menyebutkan soal apa-apa, ya disuruh keliling ya disuruh saja, yang namanya kader harus siap gitu kan. Ya udah keliling. Nah saya juga melihat kayaknya ini juga berpotensi orang ini gitu ya. Apalagi kalau kita melihat sejarah-sejarahnya, kita melihat bagaimana sejarah Presiden Indonesia atau sejarah kepemimpinan negara-negara di Asia Tenggara gitu ya. Di Timor Leste, orang yang pernah menjadi tahanan politik kemudian jadi pimpinan di negara tersebut. Di Malaysia hari ini orang yang pernah 2 kali dipenjara oleh lawan politiknya gitu ya, itu sekarang jadi Perdana Menteri. Jangan-jangan di Indonesia itu juga akan dipimpin oleh orang yang sudah pernah dipenjara karena lawan politiknya, menjadi tahanan politik, dan kemudian selama beberapa tahun ini memberikan dampak luar biasa kepada Indonesia, tapi itu tidak disadari oleh banyak orang gitu ya. Tapi dampak itu benar-benar kerasa oleh ratusan juta jiwa di Indonesia hari ini gitu. Dan orang ini hari ini sedang keliling Indonesia gitu ya, dan hanya tunduk dengan perintah dari ketua umum gitu ya, disuruh jalan-jalan aja, nggak berpikir soal apa. Tapi saya menyimpulkan kayaknya gitu ya, kayaknya ada skenario ini juga gitu.
Ya karena pada akhirnya Pilpres itu masih lama. Ya bagi kelompok pendukung Anies mungkin udah deket banget, tapi bagi partai-partai yang lain mereka sedang berdiskusi, sedang berkomunikasi bagaimana cara agar Indonesia ini bisa lanjut ke depan gitu ya. Di tengah krisis global kita tidak perlu terpecah belah, terpolarisasi karena isu Pilpres gitu ya. Kita bisa melanjutkan kepemimpinan Indonesia ini menjadi lebih baik ke depannya gitu ya. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau capres-cawapresnya, pasangan yang bertarung adalah orang-orang yang tidak memecah belah, yang para pendukungnya itu sampai sekarang masih belum ada. Ya karena kalau sekali lagi kalau Ganjar sama Anies, udahlah. Mereka nggak maju aja sekarang udah gontok-gontokan gitu, udah panas luar biasa. Dan nggak menutup kemungkinan kalau dua orang yang ini yang maju gitu, antara Anies atau Ganjar maju berhadapan-hadapan, maka hoax SARA itu rasanya nggak akan terhindarkan. Karena sekarang aja, belum maju aja, itu kampanye SARA udah di mana-mana. Udah ada yang bahas survei Kristen lah, apalah gitu. Udah di mana-mana. Jadi ya itu kalau kita mau menyelamatkan negeri ini dari polarisasi, maka cerita-cerita semacam itu harus dihentikan, dan caranya semua pimpinan elit partai harus bersepakat, harus bersama-sama agar yang maju benar-benar adalah orang yang bisa menyatukan, bukan orang-orang yang memecah belah atau bukan dari kelompok-kelompok orang yang didukung oleh kelompok-kelompok radikal. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.